Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah khusus kangge para masayih damaran mulai Mbah Asnawi sepuh ngantos era Nur Muttaqin ila Mbah Fauzan sedanten. Niki kitab yang saya baca ini kitabipun Mbah Fauzan, mbahipun Mbah Pah. Terus Mbah Fauzan wadike buyut kula terus dzurriyatam ba'duha napa mimbaat. Niki kitab Sahih Muslim sareng-sareng ngaos Fadhailul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Amr An-Naqid wa Zuhair bin Harb. Saya berkirim kitab. Haddatsani Amr An-Naqid wa Zuhair bin Harb. Qala haddatsana Sufyan bin Uyainah. Niki gurune Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah. Ani Zuhri, Imam Zuhri gurune Imam Malik. Sinten gurune Imam Malik. An Abi Salama Nabi Hurairah yablughu bihin nabiyya. Numekakno sapa Abu Hurairah bihi biadal hadis an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin yataghanna bil Qur'an. Ma adzina urung tau ngizini sapa Allahu li syai'in maring perkara. Ma adzina kaya oleh ngeke izin sapa Allah li nabiyyin maring nabi yataghanna. Niki mulai perkara. Duh, mboten saged manani. Nak sing seneng lagu kesini Azmi, nak sing seneng lagu ge maknane ya tagonna sing rodok-rodok nyanyi. Tapi makna itu diprotes oleh banyak ulama yang maknane ya tagonna yastahuni. Nggih napa? Jadi wau niki wau sinten wawancara majalah Arwaniyah nggih. Ana iku tentang tema yastahuni atau ya tagonna. Ayo ngaco sing partai Yastagni. Yastagni itu tidak termasuk golonganku orang yang tidak menganggap cukup dengan Quran. Berarti maknanya apa? Yastagni. Ada yang maknani taghonna itu dari kata yataghonna. Taghonna yataghonna taghonian itu agak-agak taronum, agak-agak dilagukan. Ya itu makna ilmiah ngoten. Yataghonna kang gawe kalau waca ge sarai ben sampean gak pati bingung ya ora apa-apa. Ya taghanna bil Qur'an maknahu inda Syafi'i wa ashabi wa aktsaril ulama minat tawaif wa ashabil funun yuhsinu sautahu bi wa inda Sufyan bin Uyainah yastaghni bi qila yastaghni bi anin nas wa qila an ghairihi minal ahadits wal kutub. Qala al-Qadiyat al-Qolani mangkulani an Ibni Uyainah yuqalu taghannaitu wa taghannaitu bi mana istaghnaitu. Wa qala Syafi'i wa muwafiquhu maknahu tahzinul qiraah wa tarkikuha. Wastadallu bil hadisil akhar zayyinul Qur'an bi aswatikum. Qala al-Harawi yataghanna bi yajharu bi. Wa angkara Abu Ja'far at-Tabari tafsir mangqal yastaghni bi. Wa khatta'ahu min haitsul lughat wal ma'na wal khilaf jarin fil hadisil akhar laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an wa sahih annahu min tahsini sauti wa yu'ayyidu riwayatul ukhra yataghanna bil Qur'an yajharu bi. Wis pokoke ruwet lah niku sampean rasa melok-melok. Artosipun ngeten nggih, sementing dilakoni sedanten mawon nggih. Dadi kalau kita sudah punya Quran harus merasa cukup. Tidak butuh yang lain. Jadi istighna minal kutub al-qadimah, dan masyhur itu. Ketika Quran sudah turun, Sayyidina Umar punya teman beberapa ahli kitab, beliau masih baca-baca kitabnya ahli kitab. Lalu Allah dengan hirahnya nurunkan awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba wa yuslah alaihim. Apa Quran kurang cukup sehingga kamu nyari-nyari ilmu dari yang lainnya? Berarti kali itu istighna bil Quran an ghairihi fil ulum. Tapi ada riwayat juga yang man utiyal Qur'ana faro'a anna ghairahu utiya afdhala mimma utiya faqad istasghara ma'adzamahu. Jadi kalau kamu hafal Quran kemudian melihat
orang yang jabat jadi bupati atau orang kaya punya Alphard, kok kamu nganggap dia lebih top timbang kamu? Berarti kamu menyepelekan apa yang diagungkan oleh Allah. Harusnya kamu merasa lebih keren karena hafal Quran. Kecuali nak apale blober, Alphate utuh lah itu kita kalah kan. Karena nah itu masalah itu. Terus ini sebagai tahadus bin nikmah, tadi Mbah Nur Hadi Usul saya nyebut Mbah Fauzan. Ini pernah saya utarakan di sini, ini kitab tulisan tangannya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya ini tulisan tangannya siapa? Mbah Hasyim Asy'ari ketika mengijazahkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim sama mbah saya sudah pernah buyut kan ahli ya. Karena Mbah Fauzan itu adiknya Mbah Hafsah ya. Jadi saya sendiri di sini itu dinasti keberapa? Saya ibu kelima apa? Pokoknya tua saya ketimbang ini gitu. Terus diwasiati Mbah terakhir yang yai di sini Mbah Nur Mutakin. Kalau yang putri namanya Mbah ini punya ibu namanya Aisyah, terus punya mbah namanya siapa? Dari Mbah itu berarti Mbah Fauzan. Saya baca ini tulisan tangannya Mbah Hasyim, orisinil tulisan tangannya Mbah Hasyim. Makanya di sini ditulis katab tuhu bibanani wa ajraituhu bijanani wa qara'tuhu ala lisani wa anal fakirul jani Muhammad Hasyim Asy'ari al-Jumbani hamidan musallian muhawqilan. Jadi dulu Mbah Hasyim kalau memberi surat ada tulisannya hamidan sambil muji Allah, musallian sambil membaca sholawat, muhawqilan sambil membaca la haula wala quwata illa billah. Terus dulu Mbah Hasyim kalau ngijazah itu ya nulis sambil dibaca. Makanya beliau sendiri mengatakan katab tuhu bibanani wa banan itu tangan itu. Wa ajraituhu bijanani wa qara'tuhu ala lisani. Jadi selain ditulis dibaca. Ya, jadi ini jelas ini tulisan tangannya Mbah Hasyim di kitabnya Mbah Fauzan, ya pengasuh sini dulu. Ijazah tentang Sahih Muslim, Bukhari. Tadi Gus Ulil juga bisi saya minta ijazah Dalailul Khairat kemarin. Ini sudah lebih dari itu, sudah semuanya. Tapi nanti sama nerima tok nggak melakukan ribet. Sudah. Saya baca ini tulisannya Mbah Hasyim, tabarruk sama Mbah Hasyim. Kalimatnya gini, tidak ada yang saya tambahi, tidak ada yang saya kurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-aliyil azim wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi adillatil huda wa ashabihi masahibid duja. Amma ba'du fayaqulu Abdul Fakir Al-Jani Muhammad Hasyim bin Muhammad Asy'ari Al-Jumbani. Ya, jadi ini beliau muji-muji Allah. Kemudian beliau ngendikan amalahu rabbu bilutfihi dani amin. Ini qad ajastu waladi. Jadi saking dekatnya Ki Fauzan dengan Mbah Hasyim itu mengistilahkan Mbah Fauzan itu waladi. Ini ajastu waladi wa qurrata aini. Maksudnya qurrata aini iku ndelok murid pinter seneng. Jadi sekira usah bayangno dadi wa qurrata aini. Jadi beliau mengistilahkan Mbah Fauzan itu ini qad ajastu waladi wa qurrata aini. Terus beliau nulisnya itu Raden Fauzan bin marhum Syekh Maksum. Jadi ya sebenarnya di sini itu dulu orang masih manggil Raden Fauzan. Jadi sebetulnya yang dapat gelar Raden tidak hanya Mbah Asnawi. Raden Asnawi itu kan kalau nggak salah itu Raden Asnawi bin Husnan ya. Bin Husnan punya ibu Ayu Sofiyah, ini binti Asnawi sepuh. Kalau saya dari jalur Mbak Hafsah, buyut saya namanya Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Makanya saya termasuk bejo glorien nate khatam kalian Mbah Nur di rumah Mbah Pah memiliki tiap Sakban. Saya ngaji di sini hanya Sakban sama Ramadan. Tiap perainan di sarang di sini. Jadi kalau setor satu hari satu juz dari satu bulan pas khatam mau nambah keluyuran nih. Tapi yang jelas niku buyut-buyut kula nyen lahir teng mriki. Dina kula oleh GR nggih sampean sing numpang kula, mboten kula sing numpang sampean. Lah wis gak penting niku. Numpang-numpang wis ora penting. Ya ini qad ajastu waladi wa qurrata aini Raden Fauzan bin marhum Syekh Maksum Al-Qudsi Al-Jawi. Jadi beliau masih mengistilahkan Raden Fauzan bin marhum Syekh Maksum Al-Qudsi Al-Jawi. Ayyar wiya anni mata juzu riwayatuhu. Jadi beliau cara istilah sekarang diberi ijazah amah, boleh meriwayatkan apa saja.
min sahihil Bukhari wa sahihi Muslim wa Ihya'il Imam Al-Ghazali. Sudah lengkap ini. Ya. Bisa ya. Kok tinggal kopilna ya tinggal dilakukan. Enggak boleh ini dijual di Jakarta. Ini menantunya Pak Nur Iskandar ini. Jadi kalau Kiai sendiri kan repot, jalan pintas jadi mantunya Kiai. Sekarang banyak gus gitu, Kiai juga nakalan. Daripada ngalimkan anaknya kesuwen, mek mantu alim. Jadi sekarang banyak gerakan jalan apa? Pintas. Jadi Kiai sendiri kangelan, golek Kiai sing wis dadi. Atau Kiai itu kangelan ngalimno anake, golek wong sing wis alim. Ya, ini nggak tahu ini yang jalan pintas mertuanya apa menantunya. Siapa yang jalan pintas? Oh. Seperti Pak Nur. Dilamar. Oh, sing tenan. Orang tahu ngamar tapi ditrik. Doa. Tukang Ali nggak percaya. Ya, jadi Kiai itu pilihannya banyak. Satu, hakikat itu susah. Dua, jalan pintas. Jadi kalau zaman jadi Kiai kok dia anak rabakat ngalim, anaknya ayu wae, kok golek mantu apa? Alim. Utawa sampean ngiyai dhewe abot bidik Kiai. Jadi enggak apa-apa ini koalisi kebaikan. Ya waladi wa qurrata aini Raden Fauzan bin Marhum sateruse ayyar wa anni matajuzu riwayatuhu min sahihil Bukhari wa sahihi Muslim wa Ihya'il Imam Al-Ghazali wa ayyaqra'a minal ahzab. Ya, boleh baca beberapa hizib. Di sini disebut Al-Hizbil Imam An-Nawawi wa Khulasatil Muqaddam wa ghairihima minal ahzab an-nafi'ah. Nah, saya baca di naskahnya Mbah Mahfud Termas, karena kita tahu Mbah Hashim dulu itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Di Al-Mustafid 5 Alaminal Asanid termasuk di situ ada ijazah Dalailul Khairat. Ya, ada ijazah apa? Kita tahu Mbah Mahfud kalau nasab gurunya di Jawa itu dulu ngaji Mbah Soleh bin Umar Darat. Dulu beliau itu orang Mayong sini, orang Jepara. Mbah Soleh Darat dulu ngajinya juga di sini sama Mbah Soleh bin Asnawi. Jadi intinya itu pondok sini itu sepuh sekali. Terus ya sekarang diuji di murid sampean nih. Maksudnya itu terusno keagungan apa saksi kemunduran iso alam bisa gak penting guys, penting seniat golek barokah mawon guys. Mboten satu prestasi ribet nggih. Kama ajazani bidzalika jam'un min masyayikhina. Jadi dari beliau nganggap riwayat itu harus mutawatir. Jadi beliau tidak menyebut ahadun atau fardun min afrodi masyayikhi. Nanti riwayatnya jadi riwayat ahadi. Dalam ilmu hadis itu penting sekali. Kalau nyebut satu orang itu riwayatnya itu ahadi. Makanya hadisnya Imam Bukhari itu diulang-ulang. Kadang-kadang orang yang nggak tahu protes, hadisnya sama kok diulang. Karena Imam Bukhari ngulang-ulang itu menyebut rawi yang berbeda supaya hadal hadis kharaja an haddil gharabah. Supaya hadis ini keluar dari status gharabah sehingga diceritakan rawinya banyak. Jadi misalnya di sini kok misalnya Haddasani misalnya Gus Ulil dari Mbah Nur Muttaqin itu kan satu orang, itu bisa menyaksikan itu. Tapi kalau diulang lagi dari Kang Ali, Hamdani, Hamdan dan seterusnya itu mengeluarkan status itu dari gharabah, tidak subjektivitas pribadi. Nah, jadi Imam Bukhari kalau ngulang itu ngulang rawinya itu seakan-akan bilang gini, yang cerita ini tidak satu orang loh, banyak orang. Jadi lafadznya sama, tapi kan dari rawi yang banyak menunjukkan hadal hadis rawahu jam'un an jam'in, bukan fardun an fardin. Paham ya? Jadi itu kalau ahli hadis itu penting sekali supaya hadis yablughu haddat tawatur, tidak hadis ahadi. Sesiap pinter dhewe itu bocah. Minal ahzab an-nafi'ah. Hizib tahu ya? Jangan dipakai dukun tuh. Mau pikirannya santri gerhizib itu dukun. Kama ajazani bidzalika jam'un min masyayikhina bisa nadihim ila muallifiha. Jadi ini pakai jamak juga. Muallifun ya kan? Jamak mudzakkar salnya muallifun ya. Kalau pakai jar muallifin. Di sini ada yaknya jelas ila muallifiha ya, dari kata muallifina karena mudhof nonnya
buang. Paham ya? Tapi yang jelas bukan ila mu'allifiha, cepet gak? Ila mu'allifiha pakai ya. Ya, terus beliau ngendikan wa usi waladi al-mujaz al-mazkur. Jadi beliau masih nyebut lagi wa usi waladi. Wa usi lan paring wasiat ingsun waladi al-mujaz al-mazkur. Terus afadallahu li walahu an-nura. Jadi beliau jadi tak ganti tapi dengan makna yang sama afadallahu lana walakum an-nura. Ya, jadi beliau mendoakan Mbah Fauzan dengan kata-kata afadallahu li walahu an-nura bima usi bihi nafsi min ilzamin nafsi taqwaha wa adami tibai ghayyiha wa hawaha liana la falaha man zakkaha. Terus ini beliau kelihatan sekali Mbah Hasyim sebagai orang Quran. Jadi kalau ngendikan itu otomatis iktibas itu ya kalimat-kalimat beliau otomatis menyadur atau mengambil dari apa? Quran. Beliau ngendikan anak saya, kata beliau, kamu harus ilzamun nafsi taqwaha wa adami tibai ghayyiha. Supaya kamu liyana la falahaman zakkaha. Maksudnya mengganti kata apa? Qad aflahaman zakkaha wa qad khaba man dassaha. Terus beliau saking tawaduknya diantara yang didhawono wa usihi aidon Allah yansana wa walidina wa masyayikhona wa auladana min solihi da'awatihi wa kholawatihi wa jalawatihi. Jadi beliau diantara yang diminta sama Raden Fauzan supaya Raden Fauzan tidak lupa mendoakan beliau. Ini mimbabi tawaduk. Jadi seorang guru minta kamu kalau sedang munajat sama Allah, sedang tahajud, jangan lupa mendoakan saya. Jangan doakan pas istisqah kubro saja, pas disuting orang banyak doakan gurunya. Pas sendiri ndak. Ya, ini malah beliau menyebut wa kholawatih. Jadi ketika kamu sendiri doakan saya. Itu sama dengan tawaduknya Rasulullah SAW ketika dipamiti Sayyidina Umar mau umroh. Sayyidina Umar dipanggil akhi atau ya ukhayya, Allah tansani bidu'a atau asyrikna fi du'a, sebagian riwayat kamu kalau umroh jangan lupa doakan saya. Asyrikna fi du'aik, kalau kamu mendoakan diri kamu tolong saya disangkutkan. Sampai Sayyidina Umar itu nangis bagaimana seorang nabi Habibullah Sofiyullah Sayyidul Awalin wal Akhirin. Tapi ketika Sayyidina Umar mau haji pesen tolong saya sertakan di doa kamu ketika kamu umroh. Makanya terus jadi syariatan mutaba'ah, setiap ada yang umroh titip apa? Doa. Tapi alhamdulillah yang umroh enggak berharap dititipi doa, dititipi sangu. Itu sudah kreasi zaman akhir. Malah kadang yang umroh tanya, "Beb, apa donga tok?" Nah kadang yang umroh sama haji yo mangkel tenan ya, ora titip dhuwit, mau titip catetan. Kok aku celuk ning Jabal Rahmah. Sampai orang-orang haji Indonesia ora kok berdonga ning Jabal Rahmah, go catetan panjang. Parmen, haji yo, nggih, parlan. Katanya kan disuruh bawa apa? Catatan terus suruh manggil di Jabal Rahmah. Ya masih gitu, adatnya di sini sampai. Aduh. Akhirnya gak kok berdonga, mergo gowo apa? Ribet. Kenapa? Takut wayo? Karena itu ada Jabal Rahmah itu. Katanya kalau nulis perempuan yang dicintai di situ kesampaian katanya. Jadi misalnya kamu senangi Sri, tulis aja Sri. Ternyata Sri nulis Sri Ek. Ribet. Nasibnya Jabal Rahmah itu kasihan. Karena dianggap Jabal Cinta. Aduh ribet. Oh itu kan sudah dipilak loh sama pemerintah Arab Saudi. Oh, nanti bek lagi ya. Kan sudah diputihkan ya. Nanti musim haji. Jangan-jangan kamu nulis istilah. Ya, Jinur Iskandar, calon mertua. Enggak. Semoga enggak. Misalnya ya enggak apa-apa. Jadi saya ini tiba bejo lah. Tiba bejo itu di sini ya turunannya pondok-pondok sepuh. Keluarga istri saya juga pondok-pondok apa? Sepuh. Jadi bejo lah jadi tua, tua-tuaan. Kayak enak jadi tua kan. Ya jadi beliau itu ngikuti Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah itu sangat dekat dengan Allah, mengajari kita punya adab. Di antaranya meskipun Rasulullah itu la yahtaju ila du'a Umar,
Tapi beliau juga mengajarkan kita, akhi Allah yansana bidu'a, sebagian riwayat asyrikna fi du'aik. Kamu kalau umroh, tolong atau haji saya ikutkan. Makanya ketika Nabi al-hujjat wal ummar wafdur rahman. Orang haji dan orang umroh itu delegasinya Allah yang Maha Rahman. Pasti delegasi itu akan dikabulkan sama raja terdelegasikan tadi. Makanya terus ada tradisi di Jawa titip apa? Doa itu sanatnya mutasil itu karena tapi biasanya yang haji itu kalau dititipi udung otok enggak ada harganya itu enggak pati tenanan. Jadi misalnya parmin parlan yang enggak titip itu dibaca cepet, tapi yang titip 2 juta. Pak Solihin dibalik mana? Padahal di hatinya ini yang titip Gusti ini. Jadi mohonlah kalau titip doa disuap lah. Kok angel temen ngredaksekno. Supaya lebih bacanya lebih fasih. Jalur